Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbil arsyil azim, rabbul fuqara wa rabbul masakin, rabbul yatama wa rabbul mustad'afin. Rabbi rabbuna wa rabbukum fa'buduhu, hadza siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Kampung Taqwa Asten rahimakumullah dan teman-teman yang mendengar melihat siaran ini. Mari kita lanjutkan kembali masih di surat As-Sajdah. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa ada kesamaan antara risalah Musa alaihissalam dengan risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kaum mukminin pada saat itu yang masih minoritas, masih sedikit, mendapatkan semangat bahwa apa yang diperintahkan Allah dijalankan oleh Rasulullah akan menemui keberhasilannya. Dan juga disebutkan ada ciri-ciri orang yang bakal sukses dunia akhirat, menjadi para pemimpin, orang-orang soleh. Di antaranya adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang yakin, orang-orang yang memberi petunjuk kepada Allah, memberi hidayah, memberi petunjuk, memberi pedoman berdasarkan syariat ataupun arahan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 ciri-ciri yang mereka layak untuk dijadikan pemimpin pada kaumnya Musa pada saat itu. Sementara ada perselisihan setelah itu, Allah akan mengadilinya nanti. Karena manusia pun ada kecenderungan tarikan darah dan daging sehingga lebih kuat nafsunya, lalu terjadilah perselisihan. Mari kita lanjutkan lagi di ayat yang ke-26 surat As-Sajdah. Jadi silakan. Ada Ahmad Tajudin. Terus semangat. Di ayat ke-26 surat As-Sajdah. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatin afala yasma'un. Mengapa tidak memberi petunjuk bagi mereka betapa banyak negeri-negeri yang kami binasakan sebelum mereka, yang di negeri-negeri tersebut mereka berjalan di tempat kediaman mereka. Sesungguhnya dalam hal ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Mengapa mereka tidak mendengar, tidak memperhatikan? Nah, ini suasananya berbeda lagi. Kalau tadi disebutkan bagaimana suasana Nabi Musa pun mendapatkan ujian-ujian, mempunyai perjuangan yang sama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kalau yang ini adalah
pengingat bagi kaum Quraisy pada saat itu, ya, yang bolak-balik, ya, ke utara dan ke selatan untuk berdagang, untuk berbisnis, untuk berusaha, dan melewati negeri-negeri yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya permulaan ayat ini disebutkan mengapa tidak menjadi petunjuk. Apa yang menjadi petunjuk? Negeri-negeri yang hancur. Ada kaum Ad, ada kaum Tsamud, ya, ada kaumnya Lut. Ya. Kaum Ad itu iromadzatil iman, punya tiang-tiang yang tinggi. Sampai disebutkan kebinasaan orang-orang terdahulu. Orang-orang Quraisy ini biasa nih ke utara dan ke selatan, ke utara ke arah Sam, ya, ke arah Palestina, ke arah Yordan sana, buat berdagang. Begitupun ke arah Yaman di selatan. Ya. Nah, kaum Ad itu daerah Yaman, ya, ke arah selatan. Sementara kaumnya Nabi Saleh, kaum Tsamud ke arah utara, begitupun kaumnya Lut, kaum Sodom ke arah utara. Orang-orang Quraisy ini orang-orang pebisnis, biasa berdagang. Dan belum ada pesawat udara waktu itu. Mereka berjalan, ya, membawa barang-barang dagangan termasuk hasil keuntungannya melewati kota-kota mati itu. Ya. Kota yang cuma ada reruntuhan bangunan saja. Dalam penelitian peninggalan arkeologi itu, ya, memang ditemukan kota-kota yang hancur, cuma sisa-sisanya, dan itu biasa berjalan mereka melewati kota-kota yang begitu dahsyat bangunannya. Ada kota-kota yang memahat rumah dari gunung-gunung, ya. Gunung yang demikian keras, batu-batuan yang luar biasa dipahat menjadi istana-istana hebat, bahkan masih sampai sekarang kelihatan. Penghuni-penghuni istana ini sudah hancur lebur, udah nggak ada lagi. Kalau misalnya itu masih ada, mungkin di situ ada kota, sampai sekarang masih hidup kotanya. Sekarang udah mati, tinggal runtuhan saja. Dan memang kalau kita perhatikan, ya, dari beberapa situs di internet itu bisa kelihatan tuh bagaimana kota-kota yang peninggalan-peninggalan yang udah dihancurkan Allah. Masih tersisa bangunan-bangunannya itu, ya, begitu detil, ya, tiang-tiang tingginya itu, ya, kayak istana lah. Kalau misalnya direkonstruksi ataupun dicoba dibangun kembali dengan baik gitu, ya, mungkin jadi peninggalan-peninggalan hebat. Jangan banyak turis sih kali datang ke sini. Tapi naudzubillah, ya, Nabi Muhammad SAW ketika melewati kota-kota tersebut, dia berkata kepada umatnya, ya, kepada para sahabatnya, teman-temannya, supaya cepat jalannya. Ya, disampaikan dulu nih, kita akan melewati kota yang dihancurkan Allah. Jangan pernah atau jangan berlama-lama di sini. Kalau perlu jauh, cepat, ya. Sampai ada salah satu kota, kalau kotanya Nabi Saleh pada saat itu, ya, ada sumur-sumur yang ditinggalkan itu, Nabi juga udah jangan ke situ. Ya. Sebenarnya kota-kota ini, ketika kita melihat, apalagi kita mendengarkan cerita-cerita tentang kehancuran kota-kota tersebut, ya, kan itu menjadi cerita, ya. Di kalangan suku-suku Baduy Arab pun mungkin masih ada cerita-cerita itu, cerita-cerita tentang penghancuran. Ada yang dihancurkan dengan apa?
dengan suara yang mengguntur, ada yang ditimpa dengan hujan batu, dilihat awan, dipikir awan itu akan mengatasi kekeringan dia, tapi ternyata adalah angin, batu dan sebagainya. Begitupun pun ada yang dengan suara yang sangat keras, bergelimpangan fi diyarihim dalam rumah-rumah negeri-negeri mereka. Dan itu mereka lewati orang-orang Quraisy. Kalau kita belum kebayang karena belum pernah ke sana ya. Kalaupun ke sana pun ya segera, jangan selfie-selfian sih, selfie-selfian lagi. Ya. Segera keluar supaya merasakan hati kita betapa luar biasanya azab Allah berikan. Awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihim minal quruni, dari negeri-negeri ya yang dibinasakan, dihancurkan. Makanya disebutkan tuh alladzina lam yakhluq mithlahu fil bilad, lam yukhlaq mithla fil bilad. Ya. Iram itu Iramadatil Imad, yang negeri Iram ya, yang mempunyai pasak-pasak tinggi, dan memang ditemukan ya pasak-pasak tinggi, tiang-tiangnya memang tinggi-tinggi dia. Rumahnya bukan rumah standar kita. Kalau kita lihat itu di gambarnya itu, orangnya mungkin 3 atau 4 kali orangnya itu tiang-tiangnya itu. Berarti layak seperti istana-istana sekarang aja lah yang ada. Ya. Kalau kita jalan nih ke arah Pongkor sana, ke arah Liwiliang sana, itu ada pertambangan emas, di kiri jalan ada rumah tinggi kayak istana, mungkin mirip kayak gitu loh. Ya. Nggak cuma memulai dari awal, dia memahat batu tinggi gunung itu, dipahat sama dia dibikin rumah. Teknologinya canggih itu, dibikin villa-villa begitu. Ya. Jadi orang-orang Quraisy yang datang ke sana itu sebenarnya mestinya kuat dalam ingatan dia ya, bahwa sunnah Allah ya, bahwa ketentuan Allah berlaku untuk dia di mana saja dia berada, bukan cuma di dirinya. Bahwa orang-orang yang tidak taat pada Allah layak diazab, itu sunatullah ya. Tapi kan ada Pak orang-orang yang gak diazab, mereka ini berbuat maksiat dan sebagainya. Berbuat maksiat aja sudah azab loh, jangan salah ya. Orang berbuat ketidaktaatan kepada Allah itu sudah azab ya. Tidak ada yang merasa nyaman ketika orang berzina, orang membunuh orang, mengambil riba hak orang. Nggak ada yang merasa nyaman. Kalau ada yang merasa nyaman, hatinya sangat sakit. Kemungkinan rasa sakit itu tertular ke sebelahnya, ke kanan kirinya. Jadi itu aja azab. Ya. Jadi sunatullah, aturan-aturan Allah pun berlaku buat dia. Ya. Makanya ketika dia disuruh untuk bergerak, berjalan ke sana ke sini, itu melihat kekuasaan Allah dan melihat bahwa Allah adalah Al-Aziz, Maha Perkasa, bisa menghancurkan negeri-negeri yang kelihatannya sangat kokoh. Luar biasa tuh. Ya. Di Indonesia ada gak yang kayak gitu? Mungkin sejenis peninggalan-peninggalan purbakala ya. Daerah Ciarutan itu banyak tuh peninggalan-peninggalan situs ini situs itu ya. Dulu mungkin teknologinya sudah hebat, mungkin dibuat batu-batuan yang rapi, hancur juga, nggak ada juga, bahkan nggak ditemui itu penduduk di situ ya. Dalam satu peninggalan di daerah Timur Tengah itu, dia sudah terkubur 12 meter. Dia mengatakan 12 meter di dalam pasir baru ditemukan runtuhan. Ya kan banyak ya, di Indonesia juga ada runtuhan-runtuhan itu. Nggak ada tuh, nggak ada lagi penduduknya pada saat itu. Bahkan salah satu bangunan di daerah Jawa Tengah dan Jogja itu ya,
itu tidak tertumpuk dengan mungkin sisa-sisa lahar Merapi itu. Tidak ada lagi penduduknya yang punya bangunan demikian hebat. Sekarang juga belum tentu bisa dibuat itu. Dengan kondisi batu-batu yang diangkat terus-terusan, mungkin ribuan orang yang bawa itu, mungkin banyak yang mati juga. Hilang, sudah tidak ada. Jadi ini tidak menjadi hidayah, tidak menjadi petunjuk bagi orang-orang yang melewatinya. Ini yang berat. Makanya kalau saya di Parman, jalan yuk kemana, ke situs ini, enggak terlalu ini saya. Kenapa? Habis begitu. Kadang-kadang ada gambar-gambarnya yang nggak benar juga itu. Ya. Pahat-pahatan itu ada juga yang nggak benar juga di situ. Ya. Jamaah kampung takwa astagfirullah. Jadi kembali lagi, Nabi itu melarang kita untuk berlama-lama di kota-kota yang ditinggalkan. Nabi SAW. Kalau perlu nggak usah minum, kalau ada sumur di situ nggak usah minum. Cari aja tempat lain. Ya, disuruh berjalan cepat. Inna fi dzalika laayatin. Sesungguhnya di hal demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan. Ya. Nah, ini juga disampaikan, diabadikan dalam Al-Quran supaya apa? Supaya kaum muslimin, kaum mukminin itu ingat bahwa kehidupan dia bukan cuma numplek-blek di satu kota, satu kampung dengan keadaan begitu saja. Semua terikat oleh aturan-aturan Allah. Jika dia berbuat benar, berbuat baik, ya, itu semua orang mau berhubungan dengan dia. Ketika dia menghargai hak-hak sesama, semua orang mau berhubungan dengan dia. Ya. Makanya kata Nabi SAW, setiap muslim dengan muslim lainnya haramun, haram. Apa haramnya? Damu, malu, hartanya haram, darahnya haram, kehormatannya pun haram. Nggak boleh disentuh, nggak boleh dirusak. Ya. Itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jamaah kampung takwa astagfirullah, mestinya peninggalan-peninggalan ini membekas di hati itu. Ya. Dia bayangkan kengeriannya bagaimana benda-benda yang bisa menghancurkan bangunan-bangunan hebat ini. Ya. Tersisa cuma tiang-tiang, bentuk-bentuk pintunya, mungkin ada pintunya, gambaran tirainya, kamar-kamar yang dia sempat pahat dan sebagainya. Sisa-sisanya saja. Tidak ada lagi kehidupan di sini. Mungkin hewan juga malas sekali sih. Ya, kalau hewan kan datang itu ada rizki ya di sini. Kalau hewan juga nggak ada atau sulit di situ, gimana itu? Ya. Karena azab Allah itu begitulah. Ketika Nabi melihat mendung, Nabi khawatir tuh, bolak-balik keluar masuk. Ya. Ya, salah satu istrinya itu pernah bilang begitu. Ketika mendung, awan hitam, Nabi itu khawatir, gelisah, keluar masuk rumah. Ketika ditanya oleh nabinya, oleh istrinya, kenapa ya Rasul kok begini? Dikhawatirkan tuh azab yang turun. Ketika yang turun hujan, dia cerah, ceria. Ya. Ada doanya kan, Allahumma sayyiban nafi'a. Air yang turun, yang repot tuh kalau turun batu. Ya. Kita ingat bagaimana ashabil fil itu dilemparkan batu-batu. Ya. Ya, tentara bergajah itu dilemparkan batu-batu dan apa cerita tentang batu yang menghancurkan tentara gajah itu masih lekat di karangan kaum Quraisy itu. Kenapa? Cuma kan bapaknya yang kakeknya Nabi SAW tuh yang ngurus waktu itu Ka'bah. Ya. Abdul Muthalib.
Berarti belum ada 20-30 tahun, mungkin 40 tahun, masih melekat di pikiran mereka bahwa bisa saja Allah menghancurkan satu kekuatan yang luar biasa, yaitu Abraha pada saat itu. Ya. Makanya Nabi bolak-balik tuh ketika awan. Ya. Kita karena udah terbiasa kalau awan gelap itu keluarnya hujan, karena sudah terbiasa begitu. Padahal namanya bentuk awan bukan cuma hujan, ada suasana gelap, ya. Ternyata pasir yang naik. Makanya di sana tuh ada badai pasir ya. Kalau badai pasir sudah masuk kita ke situ, tidak bisa nafas kita, hilang semua, udah mati bisa. Ya. Begitupun badai-badai yang lain ya, termasuk badai salju, ya. Angin puting beliung. Ya. Kalau perlu mobil, rumah bisa diangkat, ya. Ditambah dengan yang lain. Jadi ini mestinya menjadi apa? Menjadi petunjuk bagi kita. Bagus tuh ngelihat-ngelihat di YouTube, ngelihat-ngelihat di internet, ngelihat-ngelihat di Google dan sebagainya, bagaimana kota-kota yang dihancurkan. Teman-teman boleh juga buka itu. Ya. Kota yang dihancurkan Allah, kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Nabi Lut. Lihat aja di situ biar kita juga kebayang bagaimana hebatnya kaum tersebut dan dihancurkan oleh Allah. Jamaah Kampung Takwa Asal Rahimahullah dan teman-teman yang mendengarkan melihat siaran ini ya, dimanapun teman-teman berada, pastilah di berbagai negara juga ada daerah-daerah yang mungkin hancur dan sebagainya. Dulu mungkin hebat daerah itu ya. Seperti contohnya bisa kebayang tuh kayak kota-kota bekas penambangan, itu sama juga tuh. Ya udah habis, ya udah rusak. Afala yasma'un, apakah mereka tidak mendengar? Maksudnya tidak memperhatikan. Karena cerita-cerita ini juga dikenal sama mereka. Ya. Mungkin diwariskan secara turun-temurun. Ada satu kota yang dihancurkan, ada azab di situ. Ya. Bahkan kota-kota yang dihancurkan oleh awan panas dan sebagainya, seperti Pompei itu yang di Italia, sampai sekarang masih ada peninggalan-peninggalan. Bahkan piring-piring yang mereka lagi makan pada saat itu disapu mungkin dengan awan panas. Bahkan di patung-patungnya itu ada, bukan patung itu sebenarnya, bukan dibuat, bukan, itu manusia yang membeku, manusia yang mungkin terpanggang dalam keadaan pada saat mereka melakukan aktivitas apapun itu. Bahkan ada yang aktivitasnya patungnya berhubungan gitu ya, lagi berbuat zina mungkin ya. Jadi luar biasa itu. Di Indonesia kan yang paling sering, termasuk yang sering Merapi itu ya, kalau dihapuskan oleh wedus gembel itu apa ya, wedus itu kambing, gembel itu apa sih, banyak bulunya itu. Karena ketika awan panas menyerang itu seperti domba yang banyak bulunya itu, lewat semua. Walaupun pakai bunker-bunkernya, dibuat bunker-bunker penyelamatan, habis lah ya. Itu bisa dapatlah kita gambaran. Orang Indonesia sebenarnya ketika mendengar ayat ini punya gambaran hebat. Apa aja bencana, tipe-tipe bencana termasuk yang ada di Indonesia. Tsunami, gempa bumi, likuifaksi ya, turun ke bawah, ketarik tanah. Tsunami-nya nggak cuma tsunami air, ada tsunami sampah juga. Ada banjir, ada banjir bandang di situ, ada longsor, masya Allah, banyak. Ini mestinya menjadi petunjuk bagi kita supaya hati kita tuh terasa betapa lemahnya manusia. Kalau kita berjalan ke tempat-tempat yang dihancurkan itu, kita ingat, ya Allah, ini ada Allah yang mengawasi kita, memperhatikan kita ya. Supaya kita mendengar dengan baik, mendapatkan
mendapatkan hikmah dari pendengaran ini, mendengar cerita-cerita tentang negeri-negeri ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita semangat terus untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Pengingat bahwa Allah itu Al-Aziz, Maha Perkasa, bukan cuma Ar-Rahman, ya, memberikan kasih sayang, tapi dia juga Maha menyiksa, ya. Dan mestinya menjadi pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.